Mengapa Presiden Putin melakukan hal ini? Pernah nggak sih kalian perhatikan gaya berjalan Presiden Putin yang hanya mengayunkan salah satu tangan? Atau mungkin kalian pernah lihat pertemuan Presiden Putin dengan pemimpin negara lain, tapi duduknya itu guys dipisahkan oleh meja super panjang berjauhan. Nah, di video kali ini kita bakal bahas 5 kebiasaan unik dari Presiden Putin yang bikin dunia penasaran. Mulai dari cara berjalannya yang khas, diplomasi meja panjang, kebiasaannya memberikan bunga untuk tamu kenegaraan perempuan, citra alpha male-nya yang selalu dia tonjolkan, sampai kebiasaan datang telatnya di pertemuan penting kenegaraan. Siap-siap karena kita bakal kupas tuntas sisi lain dari salah satu pemimpin paling berpengaruh di dunia. Yuk kita mulai guys, jangan lupa subscribe jika kalian suka. Yang pertama, rahasia di balik gaya jalan unik Presiden Putin yang hanya mengayunkan salah satu tangannya. Penjelasan paling kuatnya adalah karena Presiden Putin mantan anggota KGB, agen Rusia guys. Ini disebut sebagai gunslinger gang. Dan memang dalam agen KGB itu guys diajarkan untuk selalu menjaga tangan dominannya itu dekat dengan senjata guys. Gerakan tangan yang berlebihan itu dianggap tidak efisien dalam taktis dan bisa memperlambat reaksi jika tiba-tiba harus bertindak. Akibatnya agen-agen yang telah lama bekerja di KGB itu cenderung berjalan dengan tangan dominannya itu tidak bergerak bebas, selalu dalam posisi siaga. Putin sendiri adalah pengguna tangan kanan guys atau right hander, dan ia telah menghabiskan masa 16 tahun guys bekerja di KGB sebelum pada akhirnya terjun ke politik. Yang kedua, diplomasi meja panjang ala Presiden Putin. Kalian pernah lihat nggak momen ketika Presiden Putin itu duduk di meja super panjang ketika pertemuan kenegaraan? Misalnya waktu dia ketemu dengan Presiden Prancis Macron. Di lain pertemuan ketika dia bertemu dengan pemimpin negara lain, misalnya waktu dia ketemu Pak Jokowi, Presiden Putin itu justru duduknya di meja yang kecil. Nah, ini sebenarnya lebih dari sekedar posisi duduk doang guys. Ini taktik diplomasi. Jadi gini, Putin itu sering banget mengundang pemimpin dunia ke Kremlin. Tapi bukannya duduk deket-dekatan, dia malah milih duduk di meja yang panjangnya hampir 10 meter. Yup, 10 meter. Meja panjang ini memberikan kesan jarak fisik dan mental yang besar antara Presiden Putin dan lawannya berbicara, menciptakan atmosfer ketegangan di pertemuan internasional. Bayangin, duduk jauh-jauhan gitu, siapa coba yang nggak canggung? Nah, tapi bukan cuma Presiden Prancis aja yang jadi korban guys. Kanselir Jerman Scholz juga pernah merasakan momen duduk di meja super panjang bareng Presiden Putin. Presiden Putin menggunakan meja super panjang untuk menjaga jarak. Nggak hanya secara fisik, tapi juga secara psikologis. Semakin jauh, semakin jelas pesan kekuatan yang ingin disampaikan oleh Presiden Putin. Selain itu, meja panjang juga menunjukkan bahwa Rusia adalah negara yang besar, kuat, dan nggak butuh orang tersebut untuk mendekat. Simbol dominasi banget kan? Nah, sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe guys. Nah, yang ketiga, Presiden Putin itu selalu memberikan bunga, khususnya ke tamu kenegaraan perempuan guys. Banyak orang yang mengira ini romantis, tapi nggak sepenuhnya begitu. Bagi Presiden Putin, ini adalah salah satu senjata diplomasi paling lembut dari salah satu pemimpin paling keras di dunia. Angela Merkel yang dulu menjabat sebagai kanselir Jerman, hingga Presiden Finlandia, dan masih banyak lagi guys. Semua pernah dikasih bunga oleh Presiden Putin. Di Rusia, memberikan bunga itu bukan gombal, tapi simbol hormat dan juga kekuatan lunak. Meski demikian, ini seringkali jadi kontroversi di mata barat guys, terutama bagi mereka yang menyebut dirinya menjunjung kesetaraan gender. Kebiasaan memberi bunga itu sering dinilai ketinggalan zaman, terlalu simbolik, bahkan merendahkan jika menganggap perempuan hanya sebagai objek estetis. Namun di Rusia sendiri ini masih dianggap wajar, sopan, dan tentunya hangat. Yang keempat, citra alpha male dari Presiden Putin. Bayangin ada presiden tapi nggak pakai jas, dia malah naik kuda, nggak pakai baju di tengah hutan Siberia. Ini bukan film aksi, tapi ini Vladimir Putin. Presiden Putin sering tampil tanpa baju, baik itu lagi mancing, berenang di air beku, atau berburu di Siberia. Bukan cuma karena dia suka, tapi ini jelas menunjukkan dirinya sebagai seorang pria tangguh. Mencerminkan bahwa dia pemimpin yang kuat, sehat, dan bisa menghadapi alam liar. Jelas ini akan membangun hubungan yang kuat dengan rakyat Rusia. Lah kok gitu? Nah jadi, sejak zaman Uni Soviet hingga pasca Uni Soviet, identitas nasional Rusia sangat terkait dengan kekuatan fisik dan ketangguhan. Rusia memiliki sejarah panjang yang penuh dengan perang, invasi, dan kesulitan alam. Seperti Perang Dunia Kedua atau Perang Patriotik Besar yang menekankan pentingnya ketahanan fisik dan mental. Dalam konteks ini, Presiden Putin sebagai sosok yang kuat tidak hanya mencerminkan pribadi yang tangguh, tetapi juga mewakili semangat bangsa Rusia yang pernah bertahan menghadapi tantangan besar. Kekuatan fisik dan ketangguhan menjadi simbol perjuangan yang masih sangat dihargai dalam masyarakat Rusia. Karena banyak orang yang lihat pemimpin yang kuat itu dekat dengan mereka. Ini juga jadi simbol bahwa Presiden Putin itu bukan hanya presiden dari balik meja, tapi juga pribadi yang siap menghadapi apapun sama seperti rakyatnya. Dengan demikian, Presiden Putin pastinya juga dapat respek dan loyalitas dari rakyatnya. Yang kelima, kebiasaan telat Presiden
Presiden Putin. Mengapa Presiden Putin itu terkenal banget suka datang terlambat saat pertemuan kenegaraan? Tapi kalau soal konferensi pers, dia selalu datang tepat waktu. Bukan karena macet atau ngechat OTW padahal baru mandi guys. Ya, Presiden Putin aja nggak punya sosmed. Bayangin, Presiden Donald Trump pernah dibuat menunggu sampai 45 menit. Pope Francis itu menunggu sampai 50 menit. Shinzo Abe, Jepang menunggu sampai 3 jam. Narendra Modi, Presiden India menunggu 1 jam. Shimon Peres, mantan Perdana Menteri Israel, menunggu 1 jam 30 menit. Nah, yang pegang rekor nunggu Presiden Putin itu lama banget Angela Merkel, yang pada saat itu menjabat sebagai kanselir Jerman. Bayangin guys, nunggunya sampai 4 jam 15 menit. Mulai dari Barack Obama sampai ke Ratu Elizabeth itu pernah dibuat menunggu oleh presiden yang satu ini guys. Tujuannya adalah strategi psikologis guys untuk menunjukkan dominasi. Beberapa analis berpendapat bahwa keterlambatan Presiden Putin adalah taktik yang disengaja untuk menunjukkan superioritasnya dan juga menguji kesabaran lawan bicara. Dengan membuat pemimpin lain menunggu, Presiden Putin dapat menciptakan ketidakseimbangan psikologis bahkan sebelum pertemuan itu dimulai. Bikin video kita hari ini guys, semoga kalian suka dan juga menambah wawasan. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di konten selanjutnya.